Jemaat tetap berdiri dan kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini apa minta alane punya kairan baru. Niki alane kuning kolak 60 orang siapa kelab. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, kami agungkan di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang Maha Suci, Maha Besar, Maha Agung, yang bertakhta dalam surga, dan juga yang bertakhta dalam hati kami. Kami anak-anak-Mu, kepunyaan-Mu yang telah dibeli, dibayar dengan lunas dengan darah pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami secara khusus jemaat Gereja Bos Yerusalem dan semua orang percaya pada hari yang ini adalah hari yang Minggu, hari ke-7 milik Tuhan. Kami telah datang dari rumah kami masing-masing, telah memuji dan memuliakan nama Engkau melalui pujian kesaksian. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerjakan firman Tuhan itu, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kami, sehingga boleh kami menghasilkan buah sesuai dengan hasil pertobatan kami, sehingga buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, di jemaat kami, gereja kami, dan semua orang, sehingga melalui kami juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa yang hal-hal yang tidak menghasilkan buah, yaitu hal-hal yang dosa yang keluar dari kehidupan kami. Kami rindu untuk mematikan, membuang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini ada satu oknum yang mengganggu daripada penyampaian firman Tuhan, kami katakan dengan dalam nama Yesus. Biarlah dalam hati kami, pikiran kami, bahkan dalam ruangan ini Roh Kudus bekerja 100% untuk mendengar penyampaian firman Tuhan ini dan juga mengikuti ibadah perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Ya, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sangat baik bagi kita semua, sehingga diberikan kesempatan sehingga hari ini kita boleh datang beribadah. Andi Tuhan Yesus ya kan, ada mai ban napas hidup kesehatan apa? Ini yang dari hari minggu awal nih orang bilang baru waya kok. Ngapa menggerak, yang apa menggerak? Allah dah dia apa? Yang kedua, hamba Tuhan yang pemimpin ibadah pujian sudah waktu untuk usaha pelayanan, terima kasih. Yang ketiga, sampaikan selamat datang semua Bapak Ibu sidang jemaat, anak-anak Tuhan, baik jemaat di Yerusalem maupun orang percaya yang ada di Timika, atau jemaat yang baru pertama datang semua untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui ibadah yang sudah melalui pujian tadi, melalui kesaksian, mendengarkan firman Tuhan dan akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati semua. Baik. Jadi firman Tuhan hari ini tema sama, pemulihan hati. Jadi ini bagian kedua. Ya, pemulihan hati bagian kedua yang akan saya sampaikan. Pemulihan hati. Niki anjing makan bagian kedua. Mereka Yesus ini udah
Irak ini yang ribe wona intime malu intime di nakega wona yang mugara no yo arano eno tindo guru kada. Ya, jadi sebagai pendahuluan saya sudah sampaikan kenapa hati kita harus baik, hati kita harus sehat, tidak sakit. Nunggu ini kiai yang dilihat obel orang. Karena dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dari hati kita itu terpancar kehidupan. Ini dari hati kita. Kalau hati kita sakit maka hidup kita juga sakit. Hati kita kalau baik maka hidup kita baik. Ya, jadi hati kita itu sama dengan sungai atau air. Jadi air atau sungai itu kalau baik, dia mengalirkan air itu baik, maka semua orang bisa dapat minum. Semua orang bisa dapat mandi. Semua orang bisa pakai cuci baju. Tapi kalau air itu mengalir kotor, maka orang tidak bisa mandi, tidak bisa minum. Seperti itu juga hidup kita. Jadi hidup kita Tuhan taruh supaya orang bisa menikmati dari hidup kita apa yang kita alirkan. Ya, karena itu Tuhan Yesus pernah sampaikan orang Samaria, perempuan ibu yang berdosa, air yang kau berikan ini akan saya boleh haus lagi, tapi air yang saya berikan adalah air yang tidak pernah haus. Air yang akan menjadi mata air dalam hidupmu dan akan mengalir dan semua orang dapat minum. Jadi Tuhan mau hari ini, Tuhan mau kita supaya kita mengalirkan air hidup. Mari Yesus Tuhan, kuasa Maria Maria Corona, kami ini wan udah yang nang berita bu nang berita, dunia mungkin berapa? Tiga menang betul loh. Kita mesti menarik dia ni ringo akalon beri, ini ringo mah aku buat awal orang berkan loh. Tiga ini di mana geno, dia baru aku buat awal, dia ada yang dia. Dia aku garam dia lah, dia aku garam burung berkan loh. Aku ni orang mea, rumah waria mea, ini yang kerja keluar mea. Tiga ini cuma dia baru na alihkan erono. Dari hati kita itu harus air yang dia dati supaya orang aku itu apa nanti ini yang kubah keluar ini yang kerja keluar dong. Jadi itu inti daripada pemulihan hati. Jadi contoh kalau iring cuma dia kena kalau sakit hati kena orang itu paling dia marah-marah, dia tidak bisa bicara baik itu karena hatinya sakit. Tapi kalau kita hari ini kalau mendengar alamiah kemuliaan hati kita kalau disucikan, disembuhkan, dan kita sudah mulai berdoa kepada Tuhan supaya hati kita perbaiki, maka kita bisa sembuh dan akhirnya kembali lebih baik lagi. Ya, ini yang itu pendahuluan yang saya sampaikan. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat di dalam Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 1 sampai yang 23 yang tadi kita sudah baca di dalam bacaan silih berganti. Ya, jadi ini ayat yang pertama kita baca Markus pasal 7 ayat 1 dengan judul perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Dan beberapa hari ahli Allah ini mengatakan bahwa adalah orang-orang yang orang Yesus tahu marah. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Wan waris ira Yesus aprin ini libur warat. Ira kami alam waro. Ini libur warat Yesus aprin 12 mo. Tiban kami waro pelane ini di libur warat. Jadi orang-orang Farisi ini datang melihat, mereka menyaksikan murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan-jalan pelayanan di jalan-jalan di pasar. Itu setelah mereka pelayanan itu mereka melihat bahwa mereka langsung makan, tangan mereka itu tidak cuci.
Baru orang-orang Farisi ini mereka kasih tahu Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan dengan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ya, jadi adat istiadat orang Yahudi itu dia ajarkan. Kalau kita keluar atau ke pasar atau kemana atau pegang tangan orang itu tangan pulang di rumah mau makan itu tangannya cuci dulu. Jadi adat istiadat sini yang mereka melanggar oleh murid-murid Tuhan Yesus 12 orang ini. Maka mereka bilang, kok pernah murid ini mereka sudah melanggar perintah adat istiadat karena tidak cuci tangan langsung makan. Maka mereka sudah hidup mereka sudah jadi kotor, jadi najis, jadi dosa seperti itu. Mereka kasih tahu Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini adat istiadat. Jadi adat istiadat kita juga, kita umat baptis itu sudah diatur. Jadi diatur setelah kita terima Injil, berhubungan dengan masalah peran, masalah bayar mas kawin, masalah apa semua sudah diatur. Jadi sekarang yang kita lakukan ini sesuai yang mereka sudah tetapkan itu. Itu yang disebut dengan adat istiadat yang diambil dari firman Tuhan. Jadi turunan firman Tuhan itu. Supaya jemaat baik itu bagaimana? Harus kita atur. Ini masalah kalau ada terjadi masalah seperti ini sudah gereja sudah atur. Jadi orang baptis kita ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh gereja. Ini adat istiadat kita di gereja. Di luar 10 hukum Tuhan. Yang aturan yang ditetapkan itu 10 hukum Tuhan. Buah-buah roh, hukum kasih, ini adalah hukum wajib yang ditetapkan oleh Tuhan. Terus ayat yang keempat. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Ya, jadi di sini orang Yahudi juga barang yang dipunya Tuhan juga itu juga harus tersendiri, kalau kotor dicuci juga. Orang Yahudi juga kalau di rumah, kalau mereka masak juga makanan apa itu mereka sesuai dengan firman Tuhan juga. Makanan yang tidak boleh mereka juga tidak makan. Jadi semua ini mereka semua taati semua orang Yahudi. Masalah makan, masalah tata cara ibadah semua mereka taati. Jadi kalau mereka lihat kita, kalau ada salah-salah sedikit langsung mereka lapor. Oh ini ada begini. Seperti jemaat juga. Jemaat kalau kita gembala jalan salah pasti lapor atau anak-anak kita. Ini bapak gembala anaknya seperti ini, pasti kita lapor. Karena memang kita harus, memang seperti itu. Kita kalau gembala kita anak-anak kita, atau kita gembala jalan salah, lapor itu bagus, supaya kita perbaiki diri. Kalau jemaat lihat, kalau kita biarkan kita, itu sama dengan jemaat itu bisa bunuh kita. Karena kita hamba Tuhan itu tidak boleh kotor, hidup harus bersih. Ya, hidup harus suci. Ya, hidup harus sesuai firman Tuhan. Juga anak-anak kita juga. Jadi anak-anak kita yang mereka belum kawin, mereka masih ikat dengan kita itu harus dia taati kita. Tapi kalau anak-anak saya misalnya sudah nikah, itu sudah dia lepas. Jadi dia sudah keluarga sendiri. Jadi dia bikin salah, akhirnya anak gembala berdatang di hukum saya itu tidak bisa, karena dia sudah lepas. Tapi kalau seperti Eni Mario ini, kalau dia bikin salah masih hidup saya sama saya, dia bikin salah ini, saya bisa kena disiplin. Maria ini ada bikin salah begini, jadi kamu kena disiplin itu bisa. Tapi suatu saat Maria kalau sudah nikah pergi jadi dengan suaminya, berarti sudah berkeluarga sendiri, tidak ada ikatan dengan saya. Ini yang disebut dengan adat istiadat, ya. Jadi hal-hal begini kita harus perhatikan. Artinya, karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Mulai, kakak beri dia, aku Israel ini yang kotor dengan boleh kalian. Mungkin dia ini yang kotor dengan boleh kalian di luar barang. Jangan berkata jawabannya ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Wala waje bari ko tao. Bari ko takwe kiro tano waje na be bari ko tao. Deki kit mana maru be kiti wala ko mer. Kit mana wing ranti no bikla be mer. Clear hara. मैं कितना होना है आप जैसे आए रहे 15 पासा यदि hari itu juga Tuhan Yesus terus mereka karena orang-orang Yahudi ini mereka perhatikan adat istiadat tapi hidup mereka, kelakuan mereka, apa yang dibicarakan dari keluar dari hati mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang mereka taati hanya adat istiadat. Mereka yang beriman itu adat istiadat benar perhatian itu Ala banan ho mai intimat mo nakalagaran. Intimat mo nakatuwa adat peraturan. Aji orang jagurin dia ko mereka kitir mereka kara. Ye jaba mereka itu baru tino lah. Dia ala banan itu semua mereka melanggar. Jadi ini yang dia tegur. Hati ini jadi hari-hari ini yang ada dalam hati kita adalah firman Tuhan. Ayat 7 Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wea anu marga ala anu jumpa koti, wea anu marga kreasi moti. Jora haram. Wea anu marga koti ya baba. Nukoduk dala anu barang kiri kelepanan. Ala anu barang bercimano alepanan. Cimano nagai noti wea kiri akan kota adat budaya kan perumputan barang nagai orang haram. Yang tadi tahu jadi budaya balik keguran dulu, Allah Nabi yang kurang kero. Jadi utamakan Allah Nabi yang harus simpan dalam hati. Ini semua kita bikin supaya sesuai firman Tuhan. Ayat 7 ini. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus kasih hukum alasan satu contoh adalah hukum yang kelima. Hukum yang kelima itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak supaya menghormati orang tua, ayahnya, ibunya, supaya mereka jadi umur yang panjang, mereka jadi sehat diberkati Tuhan. Ini anak-anak Yahudi ini mereka gunakan alasan begini. Aduh, ini seharusnya kita uang ini untuk kasih orang tua, tapi kita sudah bawa untuk persembahan untuk Tuhan. Jadi Tuhan bilang itu tidak boleh. Jadi kalau orang tua punya ya kamu kasih orang tua. Kalau untuk Tuhan sendiri. Jadi tidak boleh pakai alasan. Tidak. Ini jadi anak-anak kita itu harus kita didik supaya mereka harus pelihara orang tua. Mani na pelihara unay na ruh kalone, kini nang kau ini kini pelihara nak kini nak orang tak ada nak nudu nak saya lanu. Kalone ini alasan na iya uang mereka kain tidak kaya yang dah alat gaya yang pakai kira ini tawari kira itu tidak salah. Jadi uang untuk gaya itu sendiri, uang untuk orang tua juga harus ada. Jadi orang tua kalau dia sudah tua kita yang akan pelihara. Jadi tidak boleh pakai alasan. Anak-anak itu kalau kita sudah kerja, kita harus perhatikan orang tua. Orang tua kita harus kasih hidup. Apa biaya hidup mereka? Ya anak-anak ya, coba anak-anak angkat tangan. Siapa yang anak-anak di sini? Jadi kita anak-anak itu kalau orang tua kita sudah tidak kerja, itu kita yang pelihara, kasih makan, kasih sampai harus kita pelihara dia. Seperti dia juga pelihara kita sampai kita jadi manusia. Itu sudah hukum kelima. Jadi tidak pakai alasan, uang untuk bapak saya sudah bawa persembahan, jadi bapak hari ini saya tidak kasih uang, tidak. Kalau kita sudah komitmen untuk orang tua kita sudah begini, ya, itu untuk orang tua, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus jelaskan. Ayat 11,
Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata itu sudah 12, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ya, jadi di sini ini ayat ini. Jadi apapun alasan itu tidak boleh pakai alasan. Jadi kita pakai tidak itu firman Tuhan bilang tidak boleh. Ya, ini alasan itu tidak boleh. Punya Tuhan, punya orang tua, punya anak-anak kita, punya anak kita, punya istri kita. Ini harus atur. Ya, semuanya atur supaya baik. Karena tujuan kita ibadah ini kita bikin jemaat supaya jemaat itu menghasilkan buah. Buah itu orang yang mengerti. Oh, ini kalau saya bikin seperti ini nanti istri saya bagaimana perasaannya? Kalau saya pacar sama orang ini, kalau saya pusat sama istri ada bagaimana? Pasti istri saya sudah sakit hati. Jadi Allah menggoring supaya kita laki-laki suami supaya tanggung jawab terhadap istrinya, atau istrinya tanggung jawab kepada suaminya, suaminya tanggung jawab. Ini namanya buah yang kita sudah hasilkan. Jadi tujuan kita khotbah itu buahnya ke itu. Buahnya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Buahnya kita jemaat di Yerusalem ini tidak ada yang dia ada masalah dengan suami, dia ada masalah dengan istri, tidak ada. Supaya itu tidak ada. Kita supaya gereja mau supaya semua laki-laki di Yerusalem semua dia tanggung jawab kepada anak-anaknya, tanggung jawab terhadap istrinya, dia tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada gerejanya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini tujuan kita, tujuan ibadah setiap hari itu. Itu yang disebut orang sudah jadi lahir baru, sudah menghasilkan buah. Buah itu yang kita mentaati orang tua, mentaati firman Tuhan, mentaati istri kita, mentaati suami kita, mentaati anak kita, itu adalah buah. Angka di Quran itu angkanya itu. Ya, sekarang ayat yang ke-14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Walau wani boleh Arab. Kita Israel ini boleh kira wani boleh Arab. Maka wakil benar ini pilih orang Arab ayat 15 lagi. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Kita ini pilih bawang. Ira nak beri 12 murid itu negara memperhari ini anak juga sebuahnya malu kan nak boleh kau. Ini batu kotor nak boleh kau. Ini suci boleh kau. Kue ini nama unggul rapi. Ini orang apa aku tiang tiang. Ini kota apa aku malu ke pergi. Ini kota apa gereja malu ke mereka. Ini kota apa udah keluarga malu ke. Ini kota apa udah rupa malu ke mereka. Tiada malu tiang mereka. Ti malu itu betul, ti malu yang ini dia betul akan berapa. Jadi malu itu keluar dari hati kita. Itu yang mengotori. Biar jangan kamu lagi ya. Dini kata masalah berapa? Mau malu kata panen keluarganya yang di masalah kumpulkan. Ini masing-masing sudah tahu tuh. Ayat 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ini mari ulama wanita raja ini dipilih pada menjadi dari luar murid-murid keluar Yesus keluar. Jadi berkeluar onar. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Walau itu tidak tidak. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Ayat 19. Karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban.
Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Pilih biji ni kota ti, ungkona ti kimari na kalero kara. Koi biji ni kota ungkona ti, nan kalena ti ang kara. Nan kalena ang mahati, nama akan bom kara yor kara. Tiga yang begini cimento yang berarti yang lain berarti. Jadi yang masuk dalam hati kita ya ayat yang ke-20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Wah akan gimana lihat wah aku malu orang Gora, aku kotor orang ini kotor ke kasih Gora. Jadi ini malu dia orang bang di kotor ke lokal, aku minta ingat kunjungan malu orang Gora. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang, tujuan keimanan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran malu dia komputer. Percabulan, kubu dia komputer, keimanan. Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, kitmanan, kota kemari kaum besar, kitmanan yo, orang yang dia orang karena kau anak itu, kitmanan kaum besar, tidak kitmanan, dia bawa tinggi, orang yang dia karena kau lagi, itu tapi nana sampai orang nanti banyak lagi, ini dari hati kita timbul untuk mencuri, ini yang bikin kotor kita, pencurian, pembunuhan, abarya kau ngomora, nikimenan. Jadi nikimena kota nusimbang kota apa? Pembunuhan, persidan, kubu kawin lagi, mau main perempuan sembarang. Uji pelakante dia kau itu urina kita hasil. Ini pikiran jahat dari hati. Keserakaan, ambang bobrok nengke bosan dua, ambang erwanjan, ini keserakaan. Ini kita kubah bahasa daerah betul dikarin, karena mungkin terjemahkan masih salah. Keserakaan, kejahatan, malu dari orang itu menggora, dikimanan, kelicikan, ia itu main lebih orang itu menggora, hawa nafsu, mereka ingin mau keinginan yang bukan barang milik kita, keinginan. Iri hati, aku nitian iri lebih kurang. Hujat, aku malu lebih kurang. Kesombongan, bawa pagi dalam kurang. Kita kesombongan. Kebebalan. Semua hajat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati berambang sini potanen. Tidak kerja, tidak banyak kotoran, nikian diaren, malu ero, pinjaman gerawagi. Mereka tinggal ada hari ini berwarna, mereka buat tinggal karena orang bersihkan ekonomi. Mulai hari ini semua kita bersihkan. Karena itulah yang bikin kita hati kita sakit. Karena itu cepat kalau kita marah, cepat kita minta mengampuni orang. Kalau ada dendam kita cepat mengampuni, mengasihi. Hal-hal rencana jahat yang kurang dalam hati kita cepat kita lepaskan. Jadi untuk pemulihan apa yang harus kita lakukan? Yaitu dosa-dosa yang saya sebutkan ini harus untuk kita dipulihkan. Dosa ini kita harus mematikan. Dosa itu harus kita matikan. Jadi sesuai Kolose pasal 35. Coba Kolose pasal 35 kemana saya tampilkan itu. Kolose 35 yang tadi kita bacakan di panggilan berbakti. Jadi dosa itu harus kita matikan. Ya, dosa itu harus kita matikan. Supaya dia tidak hidup. Kalau dia hidup kita kasih makan terus. Kolose pasal 3 kita baca sama-sama. Kolose pasal 5. Karena itu sama-sama 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu
percabulan, kemajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi hal ini apa? Tuhan bilang apa? Kita kasih hidup karena kasih mati. Kasih mati. Jadi contohnya, sekarang ini kemarin kita puji Tuhan ya, Tuhan berikan anak, kita keluarga baru ya, Absalom Immanuel Kogoya. Jadi kita dalam keluarga Imam Baptis ini ada tamu baru. Jadi karena kelahiran anak ini kemarin sudah potong babi banyak ya, potong babi banyak, kita banyak kumpul. Berarti itu satu sukacita ya. Jadi anak yang kemarin itu namanya Absalom Immanuel Kogoya. Jadi keluarga Bapak Luni dan Ibu Pendawai, Tuhan kasih karuniakan untuk kita jemaat kita ya, kita bersyukur untuk itu. Jadi untuk kegiatan itu kita apa yang potong babi banyak. Maka babi itu masih hidup atau sudah mati? Babi itu sudah mati. Kalau babi kita yang di rumah itu masih hidup, kita harus kasih makan atau tidak? Kasih makan. Kalau tidak kasih makan bagaimana? Dia pasti kurus dan dia mati. Karena itu kita selalu kasih makan. Sama juga dosa itu kalau kita masih simpan dalam hati, dia akan minta makan, sehingga kita kasih makan terus. Akibat dosa itu dia berkembang, bertumbuh, dan dia berbuah. Berbuahnya apa? Hasilnya kematian. Upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu harus kita matikan. Jadi mulai hari ini, ini Bapak Gembala sudah khotbah seperti ini. Jadi hari ini dosa apa yang saya tetap pelihara ya selama ini ya. Ini harus mulai hari ini kita periksa ya sebelum kita berperjamuan ini. Jadi jangan sampai kita ada masih makan pinang, masih merokok baru ambil perjamuan, itu hati-hati. Itu kamu bisa sakit. Ya. Jadi kalau kita mengambil perjamuan ini, itu sudah rokok sudah lepas. Karena rokok itu sudah mengotori hidup kita, menajiskan. Pinang mengotori hidup kita. Karena itu gereja baptis itu disebut gereja pertobatan. Jadi seluruh gereja di dunia ini yang gereja pertobatan itu hanya gereja baptis. Karena semua hal-hal yang kotor itu sudah pernah orang baptis itu selalu hidupnya suci kudus. Mulutnya tidak ada pinang, mulutnya tidak ada merokok, mulutnya tidak ada gosip orang, mulutnya menyakiti orang itu tidak ada. Ini karena itu gereja baptis disebut gereja pertobatan. Gereja baptis itu disebut gereja pertobatan karena itu orang baptis orang suci, orang kudus. Di sana orang yang tidak makan pinang itu pasti orang baptis. Itu orang yang tidak merokok itu orang baptis. Orang itu bicara tidak sembarang itu orang baptis. Itu orang baptis. Karena itu gereja baptis gereja pertobatan. Ya, jadi gereja harus kita tahu. Jadi itulah sebabnya kita gereja sini tidak pernah khotbah. Kamu datang ke gereja supaya kamu jadi diberkati Tuhan, kamu besok tidak pernah kita khotbah begitu. Tapi kita selalu berkhotbah supaya hidupmu sesuai firman Tuhan, hidupmu dirubahkan, hidupmu sesuai firman Tuhan. Maka yang lain-lain itu kan Tuhan cuma tambahkan saja. Ya, Tuhan tambahkan saja. Ya, jadi hari ini kita lakukan adalah dosa itu harus kita matikan, ya. Tidak bohong. Jadi ini itu yang saya sampaikan. Jadi dosa itu harus kita matikan. Contohnya, selama ini kita sudah biasa apa saja kebiasaan kita itu dosa baru lakukan, itu dosa itu mulai hari ini kita matikan. Supaya kita hidup. Sekarang kita bicara tentang kiri kanan. Dosa matikan supaya kamu hidup. Kalau kamu tidak matikan dosa, maka kita akan mati dan dosa yang akan hidup. Itu rumusnya seperti itu. Rumusnya, kalau kita tidak matikan dosa, maka kita yang akan dimatikan oleh dosa. Dan dosa yang hidup kita mati. Itu firman Tuhan seperti itu. Ya, jadi Roma pasal 6 ayat 1 seterusnya itu, ketika kita percaya Tuhan Yesus, dosa-dosa kita itu sudah dikuburkan, dimatikan. Tetapi ketika kita kembali lagi, kita buka lagi, kita lakukan dalam dosa lagi, dosa itu kita
dia jadi hidup lagi, baru kita kembali mati lagi. Tidak kalau yang Yesus kakona ya, hidup yang terjadi berdosa mandi kubur kurawa negara. Itu kan bantu kita kuburkan. Kau kembali no kubur kura kembali dosa malu kembali lagi jadi no kan orang bola ko. Ini ada jalan itu kelihatan masih hidup tadi Tuhan di hadapan mata itu kita orang mati yang jalan. Jadi Tuhan melihat kita itu tetap berbuat dosa itu Tuhan kita seperti orang mati yang berjalan. Karena itu mulai hari ini dosa itu kembali kita matikan lagi. Jadi mudah-mudahan hari ini firman Tuhan tegur kita supaya kembali matikan dosa lagi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan ajarkan kami supaya untuk hati kami pulih, kita kembali harus mematikan segala dosa kedagingan yang ada dalam hati kami. Supaya kami boleh pulih. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan sebentar kami akan mengikuti pada perjamuan kudus. Kiranya Tuhan tolong kami. Ada salah dosa yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Layakkan kami untuk ikuti perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Chris. Ya, mana? Ya, Pak Dewa. Terima kasih Pak Gembala. Wah, mari Bapak Ibu, mari kita ikuti perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk perjamuan kudus ini. Wala priwa ini perjamuan kudus. Niki siapa kelau? Nah sebelum perjamuan keluar dasar Yesus ini dasar di perjamuan keluar ini dasar perana orang bahasa Ergun. Baru nulis niki siapa kelau orang mulai kari. Pertama Erwok. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, Engkau yang Maha Suci, Maha Kudus. Engkau telah datang 2000 tahun lalu, kami hidup dalam dosa, tapi Engkau datang menciptakan kami menjadi yang baru. Kami diselamatkan, kami yang dari neraka sudah dipindahkan ke surga. Maka hari ini kami terus memelihara keselamatan yang Engkau berikan itu melalui ikut perjamuan kudus, melalui mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hari ini orang pelayan telah siapkan perjamuan kudus. Sebelum kami ambil dan makan roti sebagai tubuh Tuhan dan anggur sebagai darah Yesus, Engkau layakkan kami semua. Ada salah dosa yang kami buat selama ini, Tuhan ampuni kami. Wa nawalawa tinggalan daya po Yesus kan mo paro ko wanang di nakadaro may bakuan ni baru no bat kubur ka banadi ni ni baro minta ni damen ke ban nakadaro ki narakan delo ki bo pambe no bo pa pilir ni dame ada tilo koner alain kariya pugi pejam alain da bada ki pejam mo ngora mi ada pejam mo Yesus kebe ko kormo roti na mo siapkan karak kanyam Urang-urang mengganggu siapkan karena waktu loner alam dasar baca runuk kemangin aku Yesus kena kabaran baneko. Haleluya. Amin. Ya, penetapan
Penetapan perjamuan kudus diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 26. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari Yesus na wakole ka warwam no pangguna kana bakil kana yara na yiro dia ne beda bagar me wanibo nanibo yara gara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah pria dia angguri dia anam yawa kawarna nanginam yaji kita an no gunaji nangyayang berajit na kaya minam yawa dawan ibo nanibo amnya wara gara dia ada Yesus do namam ya no wa gunme ada diki kinesi ale kelawak de habi ini mari kemurang na gana mulai hari ini kita berjanji supaya tidak berbuat dosa lagi. Dengan berwarna siapa berunung ambulunung roti orang siapa berunung dak akaran bayar. Bapa di dalam surga, di depan kami ada roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus yang mahal, yang ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa kami. Karena itu Engkau layakkan kami untuk mengambil roti dan anggur ini, sehingga kami segala dosa perbuatan kami disucikan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami menyambut roti dan anggur. Haleluya, amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Yesus mati di atas kayu salib, ditumpahkan darah bagi kami umat manusia pengampunan dosa. Untuk itu pada perjalanan kami sudah siapkan perjamuan kudus ini. Sebentar kami mengantarkan di antara jemaat. Tuhan tetap menaungi kami, menjaga kami, supaya kami bisa terima dengan sungguh-sungguh pertemuan kudus ini. Dan mengampunilah segala dosa kami. Lewat pengampunan ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Inilah doa pertemuan kudus kami sungguh menyerahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Iya, ya. Ya, nah, mari kita akan mengantar lagu perjamuan ini dari nyanyian pujian nomor 110, Darah Kristus Maha Kuasa. Maukah engkau bebas dari beban harapan penuh sang penebus? Maukah engkau iblis dikalahkan, harapan penuh penebus? Darah Kristus Maha Kuasa, darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Berdua. Maukah engkau nafsumu ditekan, harapkan penuh sang penebus? Oleh darah Kristus disucikan, harapan penuh penebus. Darah Kristus
Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Ya, bertiga. Maukah engkau bebas dari celah harapan penuh Sang Penebus? Darah Kristus lah pembasuh noda, harapan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Berempat, maukah engkau melayani Tuhan, harapkan penuh Sang Penebus. Yesus Rajamu kau muliakan, harapan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Kita kembali bahas satu lagi. Maukah engkau bebas dari beban, harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa, darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Bagi maukah engkau nafsumu ditekan? Maukah engkau nafsumu ditekan? Harapan penuh Sang Penebus. Sang Penebus oleh darah Kristus disucikan, oleh darah Kristus disucikan. Harapan penuh. Darah Kristus. Dosamu, darah Kristus. Penuh dosamu. Bertiga, maukah engkau bebas dari celah? Harapan penuh. Mau darah Kristus pembasuh noda, harapan penuh. Iya. Jangan nggak bisa marah. Baik. Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau bebas dari celah? Baca. Maukah engkau bebas dari celah? Harapan penuh Sang Penebus. Darah Kristus pembasuh noda, harapan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa, darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosa. Berempat, maukah engkau melayani Tuhan? Maukah engkau melayani Tuhan? Harapkan penuh penebus. Yesus Rajamu kau muliakan, harapan penuh Sang Penebus.
Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa penebus penuh dosamu. Kita kembali ke bahasa lagi. Maukah engkau bebas dari celam? Harapan penuh sang penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan? Harapan penuh sang penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Bajuam, maukah engkau nafsu ditekan? Harapan penuh sang penebus. Oleh darah Kristus disucikan. Harapan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Bait 3. Maukah engkau bebas dari celah? Harapan penuh sang penebus. Darah Kristuslah pembasuh noda. Harapan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Bait 4. Maukah engkau melayani Tuhan? Harapkan penuh sang penebus. Yesus Rajamu kau muliakan. Harapan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa. Oh, sudah. Mana obok mana? Obok cukup. Obok apa baik? Obok apa baik? Obok. Sudah cukup. Ya kenapa? Iya, anak, terima kasih banyak. Nah. Iya deh, terima kasih. Iya, terima kasih. Benar nih, Bang. Jadi lewat rekor, kilo kata Iya. kami sekarang Iya. lewat rekor. Iya. Iya. Sampai iya, silakan. Ini ada lagu, ada lagu bersuara besar boleh. Pak, apa untuk kadang ambil awal? Kita sudah dapat semua ada yang belum? Sudah? Oke, baik kalau sudah. Nanti
kita akan bacakan firman Tuhan sebagai dasar untuk roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan, angkat di sebelah kanan. Nah, saya bacakan firman Tuhan untuk roti, baru kita makan bersama, dan juga sama juga demikian juga untuk anggur. Matius pasal 26 ayat 26. Mari kita angkat roti untuk roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam Yesusnya. Kalau sudah kita ambil anggur di tangan kanan lagi, mari tangan kiri kita pegang di dada. Tuhan masih berikan kita nafas hidup, kesehatan, kita bersyukur. Matius pasal 26-27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang hari ini kami bisa menikmati, sehingga kami yang lemah iman kami sudah dikuatkan. Kami yang tidak mampu sudah dimampukan. Yang kami penuh dengan dosa sudah disucikan. Dan karena itu Engkau senantiasa tolong kami supaya hidup dalam kesucian, kekudusan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang datang dengan sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang datang dengan masalah persoalan kami, Tuhan sudah angkat. Kiranya Tuhan berkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah ambil perjalanan kudus hari ini. Dan secara khusus badan pelayan Bapak Majelis yang sudah menyediakan perjamuan kudus yang kami berkati, dan hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala yang sudah ambil perjamuan kudus yang kami berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Yang boleh loh, hah? Lagu apa nih? Lagu apa? Kita punya ala kali kebenggok. Ya, bisa Chris, ala kali kebenggok. Ala kali que vengo, berupaya ini Tiana, amin. Aku
Yana Menalan dan Meneriakuli Menang Mengendam Meneriakuli Peduli memerindam ini warang anak kegigauan peduli memerindam ini warang anak kegigauan Boleh Pak. No. Upaya Kore Varahum Oberon Pagam Wanare Hinda Kone Guru Avenuma Terima kasih ya. Amin amarin. Sampaikan terima kasih. Jemaat Perjamaah Kota Waikrai, Wani Gembala, Majelis Pelayanan Perjamaah Ekonomi, terima kasih. Waktu kembalikan ke pimpinan ibadah dan pujian Saudari Yerin Cekogoya. Ya, mic ini kayak kurang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Masih siaran. Terima kasih kepada